bagian ini, kita bisa lihat di sini data kepolisian. Jadi saya membuat sebuah jadi di sini nanti kegiatan sebuah kegiatan yang akan ditampilkan tabel ini, ditampilkan pada tabel ini. Kemudian ini mungkin ada beberapa pertanyaan mengenai kegiatan yang akan ditampilkan pada tabel ini. Jadi sebelum bertanya, polisi tersebut harus mengisi bagian dari kepolisian. Data polisi ini ada ID, nama, jabatan, dan staf. ID kita mengisi. Setelah kita isi, kita tekan tombol save. Maka data penanya tersebut akan masuk ke dalam sini. Jika penanya bertanya, dia akan menggunakan sebuah layanan encryption. Jadi misalnya saya klik Jono, ID 1, nama Jono, jabatan, misalnya jabatannya Bintara, bagian SDM, dan saya klik save, maka data penanya tersebut akan masuk pada tabel pada bagian ini. Kemudian setelah itu masuk, kita tinggal masuk ke dalam sini pada bagian setting. Misalnya kita ingin bertanya, kita koneksikan dulu, masuk, kita ingin bertanya misalnya kepada admin, kita bertanya untuk kapan pelaksanaannya dan kapan mungkin keterangan tambahan. Jika ingin bertanya, kita bisa masuk pada menu chatting ini sehingga bisa dibuat. Nah, sekarang kita coba tutup dan kita lihat beberapa source code dari aplikasi tersebut. Kita lihat di sini kita membuatnya seperti terlebih dulu kita masuk. Kita masuk ke localhost. Kita buat database-nya dulu. Di sini saya menggunakan database saya buat yaitu di Tubus. Bisa dilihat di sini Tubus. Jadi pertama saya buat kegiatan, tabel kegiatan berisi seperti ini. Kita buat strukturnya seperti ini. ID kegiatan, tanggal dan keterangan. Kemudian polisi, data polisi saya buat seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Jadi setiap bagian yang ID kita jadikan primary key. Kemudian tabel login. Tabel login di sini gunanya untuk mengisikan daftar kegiatan yang akan diadakan di Polda Papua. Jadi hanya ada 3 database di sini, kegiatan, isi, dan code-nya tadi. Setelah kita membuat database-nya, kita rancang database-nya, kita buat sebuah tampilan seperti ini. Ingin membuat tampilannya seperti apa? Membuat tampilan di sini tidak terlalu sulit. Misalnya kita ingin membuat sebuah button, menampilkan sebuah button, kita tinggal cari button, masukkan ke sini, klik, edit text, seperti itu. Kemudian nanti kita ganti change variable name-nya apa, seperti itu. Kemudian ini text field dan ini label. Di sini lambang icon ini saya menggunakan button, kemudian saya menggantikan ikonnya. Kemudian setelah kita masukkan, contohnya saya beri contoh di sini kita buat data kepolisian. Data kepolisian, pertama saya masukkan label, saya ganti namanya jadi 4 label, 1, 2, 3, 4, yaitu ID, nama, jabatan, dan staf. Kita buat adalah tombol save. Tombol save di sini gunanya untuk apa? Untuk menyimpan. Jadi kita masukkan sebuah button. Di sini kita beri nama save. Kemudian kita ganti change variable namanya dengan cmd save. Ini terserah Anda. Jadi kita buat sesuka. Jadi yang mempermudah saja namanya, variable namanya. Kemudian kita klik. Kemudian klik event. Masuk ke mouse klik. Ketika diklik, nah kemudian kita masuk pada source code-nya. Source code-nya seperti ini. Jadi cara menyimpan ke dalam sebuah database yang tadi kita telah buat sebelumnya di sini. Misalnya ini tabel polisi.
karena kita di sini menggunakan desainnya tadi kita ingin membuat data kepolisian. Saya beri contoh di sini. Jadi save, ketika masuk, jadi sintaknya seperti ini. Ini untuk mengirimkan ke dalam sebuah database. Jadi string SQL insert into polisi. Insert ini jadi kita memasukkan ke dalam tabel polisi, dalam kurung ini nama-nama kolomnya tadi, PLS ID, maksud saya polisi ID, sama PLS. Jadi nama polisi, kemudian jabatan, kemudian staff. Jadi scriptnya seperti ini, source code-nya untuk memasukkan ke dalam sebuah database. Kemudian kita tulis seperti ini. Pada save, tombol save. Pada tombol save. Kemudian desain lagi, kita coba bikin di update. Sebelumnya kalian juga harus menambahkan beberapa import beberapa ini seperti Java SQL, Java Swing, dan import net poten SQL. Sebelumnya juga ketika Anda ingin mengkoneksikan bins dan database-nya, kita harus menambahkan sebuah library. Library di sini apa aja? Ini berupa nanti kita insert dari sini tabel. Pada bagian paletnya nanti kita isikan tabel. Ini tabel, kita tarik, geser. Customize code. Saya ulang. Customize code. Terus kita gantikan di sini. Pertama, dari default code ini Anda pilih custom property. Kemudian ganti pada bagian ini. Oke. Jadi di sini akan tertulis mouse click JTable. Nah, ini sintaks pada JTable tadi. Nah, coba kita jalankan. Pertama, sebelumnya saya juga telah membuat sebuah frame login seperti ini, sederhana aja. Loginnya sederhana seperti ini. Anda menambahkan pada bagian ini nanti saya mengkoneksikannya ke dalam sebuah bagian admin nanti. Gunanya tampilan admin nanti seperti ini, tampilan admin.
Nah, di sini saya akan jadi di sini tabel kegiatan ini akan masuk jika di-insert nanti masuk ke dalam tabel kegiatan. Begitu pula dengan tabel login tadi, kita lihat tabel login yang saya sudah buat. Nah, ini ketika diisikan username dan user passwordnya, dia akan masuk ke dalam bagian ini. Pada tabel login sebelumnya misalnya username siapa, user pass siapa. Di sini saya gunakan username Jul, passwordnya admin. Kemudian yang kedua saya misalnya username-nya tamu. Bikin login frame-nya nanti seharusnya masuk ke dalam tabel kegiatan. Di sini tabel admin. Ini kontrol panel dari admin. Tabel admin ini gunanya kita mengisi kegiatan di sini dan akan masuk terupdate pada bagian daftar pada tabel daftar kegiatan Polda Papua. Jadi di sini sistem informasi kegiatan apa aja yang akan diadakan di Polda Papua dalam waktu dekat. Ini tabelnya. Ini tabel pada bagian admin. Kita buka coba login frame tadi. Klik bagian login, event, post. Nah, ini merupakan sintaks dari login tersebut. String SQL select from tabel login, milih dari tabel login, di mana username dan password adalah. Ketika dia benar, maka akan muncul username dan password benar. Ketika salah, invalid username dan password. Kemudian set visible-nya jadi true. Kemudian di sini kita men-set ketika kita klik ketika benar password dan username-nya benar, dia akan masuk ke halaman mana. Jadi saya bikin pada bagian ini. Client frame, dia akan masuk ke bagian client frame ya, ini tampilan utamanya. Dia akan masuk ke dalam bagian itu. Atau seharusnya nanti saya buat dia masuk ke dalam tabel ini. Karena ini login bagian admin. Cuman sekarang saya beri contoh dia masuk ke dalam client frame. Coba kita jalankan login. Kita run filenya. Kita isikan di sini kan Jul sebagai username dan user passwordnya sebagai admin, atau enggak tamu atau guest. Coba kita masuk dengan menggunakan yang ID pertama ini. Kita masuk lagi. Coba Jul. Login. Maka akan diberikan message sebuah username dan password correctly. Ketika kita klik OK, dia akan masuk langsung ke tampilan seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ketika kita lihat di sini, J option pane ini nanti yang menampilkan message tadi, username, password. Kemudian password dan username salah, maka kita masuk coba tadi pada bagian ini mengisikan
Pertama kita harus mengaktifkan servernya terlebih dahulu. Server di sini gunanya untuk chatting nanti. Oh, ternyata server sudah jalan. Kita tinggal Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ini kegiatan tersebut saya tinggal masukkan dulu. Pertama saya harus pertama Jun. Di sini saya masuk sebagai admin. Ketika saya masuk sebagai Jun, jadi di tampilan Jun kita lihat di sini ada admin. Begitu pula di tampilan admin ada orang yang online itu siapa aja akan ditampilkan di sini. Dan begitu pula di tampilan yang pada bagian user Jul ini. Misalnya saya tulis di sini. Saya lihat, misalnya saya contoh nanya lari tentang lari pagi, saya tanya. Bersama. Nama pejabat mana? Muncul di juga. Nama pejabat mana?
ini admin. Jadi seperti itu chatting. Misalnya kita masuk lagi dengan user tambahan, kita bisa mengklik. Misalnya saya ingin mengirim pesan ke siapa dari admin. Di sini masuknya admin. Di sini misalnya ada daftar nanti misalnya Jul siapa, misalnya Jul, Banu, Endah siapa. Kita bisa private message. Klik salah satu user dan kemudian kita kirim. Pada bagian hapus, misalnya kita dalam menuliskan pesan kita ingin hapus, kemudian kita putuskan koneksi, oke. Sama kita putuskan koneksi. Ini contohnya. Jadi bagian ini saya menjelaskan aplikasi saya ini kegiatan yang ada pada di Polda Papua. Sistemnya sederhana, dia hanya menginformasikan kegiatan apa aja yang akan diadakan di Polda Papua, misalnya kegiatan dan keterangannya seperti apa. Kemudian di sini saya menambahkan data kepolisian, misalnya ada yang ingin bertanya mengenai kegiatan di Polda Papua dalam waktu dekat, dia harus mendaftarkan diri dulu. Jadi admin bisa tahu siapa yang bertanya dan admin bisa mengetahui siapa yang ingin bertanya. Jadi sini juga ada menu search untuk mencari siapa saja yang mendaftar di sini bisa, yang ingin bertanya akan terdaftar pada bagian online ini. Nah, tampilannya seperti itu. Demikian tutorial dari saya Zulkarnain tentang aplikasi jadwal sistem informasi jadwal. Kita akan